Baik, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Teddy Chandra, SEMM. Pada hari ini dan pada saat ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah praktika statistik bisnis dengan topik uji beda. Nah, untuk analisa statistik yang pertama adalah sign test kecil, di mana kita bisa lihat di sini. Ada satu contoh soal, seorang investor mengharapkan adanya kenaikan harga saham tahun 2011 dibandingkan tahun 2010. Nah, dari 10 saham yang dipilih, apakah memang ada kenaikan harga saham tahun 2011 dibanding 2010? Nah, bisa kita lihat, yang kita cari di sini adalah benarkah memang ada kenaikan dari saham dari tahun 2010 ke 2011? Nah, kita di sini menggunakan rumus binomial. Berikut adalah rumusnya. Yang pertama kita cari adalah selisihnya, selisih harga saham dari tahun 2011 ke 2010. Langsung saja rumusnya adalah harga saham 2011 dikurang harga saham 2010. Hal ini berlaku juga untuk semua sahamnya, jadi kita tarik aja, kita copy. Nah, kemudian kita akan membuat sign apabila selisihnya positif, nah maka nanti sign-nya positif, kalau negatif dia negatif. Nah, rumus yang kita gunakan adalah rumus if, di mana kita melihat rumus if ini, kalau selisihnya lebih besar dari nol, maka hasilnya adalah positif. Kita buat positif tanda petik karena ini jatuhnya ke huruf ya. Kemudian kemudian kita buka lagi if apabila selisih lebih kecil dari nol, maka itu sign-nya adalah negatif, lalu jika tidak nol. Oke. Kita lihat di sini selisih 1100, maka dia positif. Lalu kita tarik aja caranya. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, untuk merekap positif ada berapa, nol ada berapa, negatif ada berapa, kita bisa menggunakan rumus count if. Count if di sini bisa kita blok semua, lalu untuk rumus yang sama kita F4 aja, kita kunci dia. Kemudian untuk mencari nol berapa, kita ketik nol di belakang. Nah, baik, nolnya ada satu, kemudian kita copy di sini. Nah, di sini kita bisa ganti belakangnya aja menjadi positif. Karena kita mau mencari yang positifnya ada berapa. Nah, ada 7, kemudian di sini kita ganti lagi untuk yang negatif. Nah, berarti pas ada 1 0, ada 7 plus, dan 2 negatif. Nah, kemudian di sini kita mengambil hanya positif dan negatif karena 0 itu tidak dihitung ya. Nah, sehingga kita akan melanjutkan caranya itu kita masukkan percobaan dari 0 sampai 9. Nah, di mana di sini ada dua yang kita mau cari lagi, probability-nya dan probability kumulatifnya. Nah, di sini rumusnya kita menggunakan binom this, kita blok dia 0, terus koma, ya ini yang ketiga dua yaitu 9-nya, terus kita kunci pakai F4, lalu 0,5 karena tingkat kesalahan atau alfanya itu 5%, jadi 0,5, kemudian kita isi 0 di belakang. Nah, kalau probability ini perbedaannya dengan probability kumulatif, itu belakangnya 0, kalau yang kumulatif nanti 1. Nah, kemudian bisa kita copy aja, semua berlaku. Selanjutnya, untuk ini rumusnya sama. Oh, tidak usah. Rumusnya sama-sama binom this, terus percobaan yang ini, dan koma, ini kita kunci 4, kemudian belakangnya 1. Inilah perbedaan kumulatif dan yang probability aja. Sorry. Oh ya, 0,5 tingkat kesalahannya 0,5. Oke, lalu kita copy juga. Nah, setelah itu bisa kita lihat di sini. Tadi tingkat kesalahannya itu adalah 5%, sehingga tingkat keyakinannya 95%. Nah, kita bisa lihat di mana probability kumulatif yang ke-6 dan ke-7 itu di antara 95%, 0,95.
Nah, maka yang di atas 95 ini adalah yang kolom yang percobaan ketujuh. Nah, kita bisa membedakan bahwa dari percobaan 0 sampai 1 0 sampai 6 ini adalah daerah tidak signifikan dan yang 7 sampai 9 ini adalah daerah signifikan. Nah, sehingga kita bisa lihat nah eh, adalah benar kalau harga saham 2011 itu lebih tinggi dibandingkan harga saham 2010. Karena dia cukup tinggi di sini karena ada 7 plus begini adalah kemudian untuk analisis yang kedua yaitu uji beda satu. Nah, di sini ada contoh soalnya em, emiten 1 sampai 15 dan ini adalah emitennya. Nah, rumus yang kita pakai di sini untuk T hitungnya adalah yang ini, di mana rata-rata sampel dikurang mu, yaitu rata-rata populasi. Terus di sini, pertama kita cari adalah rata-ratanya. Kemudian kita masukkan rata-rata itu kita menggunakan average aja atau average. Kita rata-ratakan emitennya. Nah, next standar deviasinya kita masukin STDEV. Sama, kita blok juga. Oke, dan T hitungnya. Nah, T hitung di sini adalah nilai yang ini, rumus ini kita masukkan di dalam Excel. Itu caranya kita buka, baru case kita rata-ratanya. Nah, ini rata-rata sampelnya. Kita kurangin 0,04 kurung baru dibagi kan. Nah, standar deviasinya tadi baru tadi kar ya. Kita masukin SKRT baru karena N-nya atau jumlah sampelnya ada 15, kita masukkan 15 di sini. Nah, selanjutnya alfanya adalah 0,05, tingkat keyakinannya 5%. Nah, DF-nya ini adalah N dikurang 1, yaitu 14, sama. Nah, kemudian di sini T-tabelnya, rumusnya itu adalah untuk yang pertama, karena dia berada di sini, jadi dia negatif ya. Dia kan di daerah negatif, jadi dia di sini kita pakai min tin F, baru eh, nilai alfanya dikali 2 baru di koma dengan DF-nya. Ini dua sama, tapi ini tin F, tin V. Nah, kemudian T hitungnya itu sama dengan yang kita cari tadi. Dan ini kita masukkan T dis-nya menurut rumus. Nah, sehingga hasil yang dihasilkan, yang pertama itu untuk yang ini tuh hasilnya signifikan, sehingga hipotesis HI-nya itu diterima dan H0-nya ditolak. Kemudian untuk yang kedua ini dia tidak signifikan. Nah, sehingga H-nya itu ditolak dan H0-nya itu diterima. Dan untuk yang ketiga, itu signifikan juga. Nah, kita bisa lihat di sini kenapa dia alfanya 0,025 karena ini dibagi 2 ya. Nah, 0,5 dibagi 2, 0,25, 0,25. Dan ini tuh signifikan atau hipotesis H1 diterima dan H0 ditolak. Kemudian kita lanjutkan ke uji independen. Nah, untuk uji independen kita pakai rumus ini, ketiga rumus ini, di mana pertama kita lihat dulu soalnya ada pabrik A, pabrik B, terus sampel produktivitas. Nah, kita masukkan rata-rata itu rumusnya sama average. Average. Di sini kita juga sama average karena dua tabel ya, jadi dua pabrik, jadi kita bagi dua juga. Nah, variance ini rumusnya adalah var aja dan kita blok juga. Oke, same untuk yang tabel pabrik B. Nah, selanjutnya standar deviasi. Nah, STDEV juga rumusnya. Enggak, kita blok. Nah, di sini kita juga melakukan hal yang sama. STDEV. Nah, baik. Kemudian S kuadrat pool ini adalah rumus ini yang kita masukkan. Nah, tetapi kita bisa kita menyesuaikan dengan Excel kita di mana
4 itu adalah N ya. N kurang 1 adalah N-nya kan ada 5. Dikurangi 1 menjadi 4. Berarti kita masukkan 4 dikali variance. Kemudian ditambah dengan N kurang 2. N2 kurang 1. Nah, 4 juga. 4 dikali variance yang kedua, pabrik B. Nah, kemudian bagi N, N1 kurang 1 tambah N2 kurang 2. Berarti 4 tambah 4. 4 tambah 4. Oke. Itu adalah hasil S20-nya. Kemudian kita masukkan lagi rumus S S1 kurang X1 kurang X2, di mana rumusnya ini adalah akar. Nah, akar kita bisa menggunakan SQRT. Nah, kita masukkan yang tadi sudah kita cari, S kuadrat poolnya. Ini rumus tadi, berarti kita tinggal masukkan, kita blok yang tadi. Kemudian bagi N1. Nah, N-nya di sini adalah 5. Kita masukkan 5. Terus ditambah dengan STDIV juga. Kuadrat poolnya baru per 5 juga. Oke. Kemudian T hitungnya kita masukkan rumus yang ini ya. Rata-rata sama kedua untuk baru kita bagi dengan X1, X2. Nah, yang ini nilai tadi. Oke. Nah, selanjutnya untuk di bawah ini sama, kita bisa lihat di sini alfanya 0,05 atau tingkat kesalahannya. Kemudian DF-nya ini adalah 5 ditambah 5 dikurang 2. Kenapa 2? Karena di sini kan kita pakai rumus ini, dia kurang 1 kurang 1. Dan ini juga ada dua tabel ya, atau dua objek gitu. Jadi kita kurang 2. Kalau saya objeknya 1, berarti kurangnya 1. Tapi ini karena objeknya 2, kita kurangnya 2. Nah, kemudian T-tabelnya itu kita bisa masukkan juga yang ini sama seperti rumus tadi, karena dia di daerah yang negatif, maka kita masukkan dia minus. Nah, kemudian T hitungnya ini sama dengan T hitung yang kita cari ini. Nah, kemudian nih signifikannya kita pakai tedious. Nah, hasilnya adalah yang pertama itu signifikan, berarti dia H1-nya diterima dan H0-nya tidak diterima. Nah, kemudian untuk yang kedua dan yang ketiga itu dia tidak signifikan, sehingga H0-nya itu diterima dan H1-nya yang tidak diterima. Baik, untuk cara kedua bisa kita gunakan data analisis untuk melihat kita signifikan atau tidak tadi. Nah, untuk yang uji beda independen kita menggunakan t-test to sample assuming equal variance. Di sini kita ikuti aja langkah-langkahnya, di mana variabel 1 range, kita blok yang range ini. Kemudian variabel 2 range, kita blok juga yang ini. Nah, di sini labelsnya itu tidak perlu karena kita tidak blok labelsnya dan alfanya memang 0,05. Kemudian untuk output range-nya kita letakkan bebas di mana di sini saja. Nah, baik, bisa kita lihat ini nilainya sama ya. Di mana t-state-nya 0,3826 sama untuk hasilnya sama. Nah, berarti hasil di sini yaitu signifikan, tidak signifikan itu sama ya, karena sudah kita analisis datanya, kita sudah uji 2 kali dan hasilnya sama. Berarti hasil ini adalah valid dan benar. Kemudian ada analisis uji beda berpasangan, di mana di sini rumus untuk T hitungnya adalah yang ini D topi per S dikurang akar N. Nah, di sini rata-rata itu rumusnya adalah average, di mana ini adalah rata-rata dari selisih ya. Selisih itu rumusnya adalah sesudah dikurangi sebelum, atau kita bisa buat sesudahnya itu adalah 1, terus, sorry. Nah,
Kita bisa buat di sini selisih X1 dikurang S2 yaitu sesudah dikurang sebelum. Nah, kita copy aja. Nah, kemudian kita bikin rata-ratanya dengan rumus average. Rata-rata dari sana. Nah, kemudian standar defisiasi itu sama dengan STDEF. Sama. Lalu kita bisa blok juga. T-nya itu adalah menggunakan rumus ini, di mana jika di Excel, kita tuh menggunakan D. Adalah rata-ratanya dikurang dengan buka kurung standar defisiasinya dibagi dengan akar. Nah, N-nya ini adalah 5. 5 kurung cukup. Oke, berikut ada hasilnya. Nah, untuk alfanya ini 0,05 yaitu tingkat kesalahannya dan DF-nya itu adalah N kurang 1 di mana ini ada 5 ya sampelnya dikurang 1, 4. Lalu T-tabelnya itu kita bisa sama dengan yang tadi yang ini yang pertama dia di sebelum 0 makanya dia negatif dan yang ini dia berada di setelah 0. Kemudian T hitungnya itu nah adalah yang kita cari tadi menggunakan rumus ini. Dan ini kita memasukkan TDIS sama, nah hasilnya itu adalah yang pertama itu tidak signifikan. Nah berarti hasilnya itu adalah H0 yang diterima dan H1 ditolak. Sedangkan yang kedua itu H1 diterima dan H0 itu ditolak. Dan yang ketiga itu sama dengan yang pertama, di mana H0 itu diterima dan H1 ditolak. Nah, untuk uji beda perpasangan itu bisa juga digunakan rumus data analisis seperti yang uji beda independen tadi, di mana kita bisa menggunakan data analisis dan kita cari khusus ini adalah t-test pair to sample for means. Nah, pas di atasnya tadi caranya adalah sama, di mana kita variabel satu range-nya kita blok, kita blok. Sorry, yang pertama itu adalah yang sesudah, karena ini X1 ya, yang seperti kita bilang tadi, terus yang ini juga, jadi variabel keduanya itu adalah yang sebelum pelatihan. Nah, kemudian ini kan labelsnya kita blok, kita bisa checklist labelsnya alpha memang 0,05, terus output range-nya saya letakkan di sini. Baik, lalu kita jalankan. Nah, bisa kita lihat di sini hasilnya sama, di mana T state-nya atau T hitungnya tuh sama ya, 2,39. Nah, kemudian yang lain-lainnya juga sama, signifikan. Nah, berarti bisa kita pastikan hasil kita tadi itu valid. Kemudian untuk ujian terakhir itu adalah di sini uji ANOVA, di mana ada kasus, ada operator. Nah, ada operator bisa menjalankan 3 mesin, yaitu mesin 1, mesin 2, mesin 3. Nah, khusus ini kita bisa langsung menggunakan shortcut kita yang data analisis. Kita bisa lihat di sini. Nah, ada dua cara. Yang pertama, kita bisa menggunakan ANOVA single factor dulu untuk melihat faktor-faktor mesinnya aja. Jadi kita tidak memasukkan operator dulu. Nah, di sini kita masukkan input range. Nah, kita blok aja semua. Groups, columns, terus, nah kita labelsnya kita checklist karena kita pakai checklist, kita pakai labelsnya, terus output range saya buat di sini. Baik, langsung kita jalankan. Nah, begini adalah hasil dari ANOVA single faktornya tadi yang cuma faktor mesin-mesin. Kita bisa lihat di sini hasilnya adalah signifikan karena ini F hitung dari sini itu lebih besar daripada F tabel. Sehingga ini adalah hasilnya signifikan. Kemudian apabila kita memasukkan operator kepada mesin, kita lihat operator-operator mana dia yang lebih memaksimalkan mesin-mesin itu. Kita gunakan cara yang sama, tetapi analisis tools-nya kita pilih yang two factor without replication. Nah, kita import range. Mana kita blok aja semua range-nya. Terus labels dan output range kita buat di bawah aja. Oke, dan kita jalankan. Berikut, kita bisa lihat juga ini hasilnya juga signifikan, di mana kita bisa lihat di sini F hitung lebih besar daripada T tabel. Kemudian ini juga
signifikan ya. F hitung lebih besar daripada T tabel. Nah, sekian materi yang saya jelaskan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika belum sesuai dan belum sesempurna yang sudah dijelaskan. Terima kasih atas waktunya kepada Profesor Dr. Teddy Chandra, SEMM.